Kemudian jenis toharo berikutnya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi disebutkan dengan kalimat wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Dan jika kamu dalam keadaan sakit atau bepergian, atau salah seorang di antara kalian buang air, buang hajat, atau kalian menyentuh wanita dalam arti bersetubuh, dan kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang bersih. Jadi, jenis toharo yang ketiga yang tersurat pada surat Al-Maidah ayat yang ke-6 di atas adalah toharo tayamum, yaitu bertoharo dengan menggunakan debu yang baik sesuai dengan kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudara, tayamum itu pada dasarnya sangat mudah. Tayamum itu pada dasarnya sangat mudah. Dan tayamum itu berkedudukan sebagai pengganti wudhu. Jadi orang yang akan sholat itu boleh tidak wudhu, dia bertayamum jika seseorang itu mengalami satu sakit yang dapat membahayakan kesehatannya jika terkena air. Ya, karena sakit, ya mungkin terluka parah habis kecelakaan atau apa, sehingga dia tidak boleh menggunakan air. Maka untuk bertoharo dia boleh dengan cara bertayamum. Yang kedua, sedang bepergian sehingga mengalami kesulitan untuk bersuci dengan air. Karena dalam perjalanan, apakah itu di kereta api, ataukah itu di pesawat, ataukah itu di bis, yang kendaraan ini tidak memungkinkan untuk berhenti. Nah, sehingga kita tidak bisa berwudu karena di kendaraan itu mungkin tidak ada air. Tapi kalau ada air ya tetap berwudu. Cuma kalau tidak mendapatkan air di kendaraan tersebut. Berhadas kecil atau buang air besar dan kecil dan kemudian tidak mendapati air untuk berwudu. Jadi orang boleh bertoharo dengan tayamum jika mengalami hal-hal seperti itu. Yang kedua, tayamum juga bisa menjadi pengganti mandi jika seseorang mengalami junub, yang pada ayat di atas disebutkan dengan kalimat aula mastumun nisa, atau kamu sentuh wanita, yaitu melakukan hubungan suami istri, berjima, kemudian tidak mendapati air, atau bermimpi basah, atau wanita setelah haid tapi tidak mendapati air, nggak ada air karena kekeringan misalkan, maka sebagai pengganti dari mandi tadi boleh dengan cara bertayamum. Jadi tayamum itu bisa menjadi pengganti wudhu dan juga bisa menjadi pengganti mandi wajib, ya mandi jinabah. Nah, bagaimana cara bertayamum? Sebenarnya tayamum itu simple caranya ya, caranya simple. Kita lihat bagaimana cara bertayamum. Baik tayamum itu menjadi pengganti wudhu maupun tayamum pengganti mandi, tata caranya sama, tidak ada bedanya. Satu, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sambil ya berniat untuk tayamum, tidak perlu dilafalkan, cukup baca bismillahirrahmanirrahim itu aja sudah cukup gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan ke tanah atau tempat yang mengandung unsur tanah atau debu yang suci. Ya, di tembok itu atau mungkin di di meja atau di lantai atau di tembok. Nah, itu ambil aja debu itu. Meskipun nggak kelihatan itu sudah ada debunya itu ya.
Jadi tidak kemudian harus di tanah yang halaman rumah itu enggak ya. Di media-media tempat-tempat yang mengandung unsur debu itu boleh di kaca, itu boleh juga. Misalkan kita di kendaraan, ya itu di kaca kendaraan, di kursi, ya di tempat duduk kita itu ya, tempat sandaran itu udah ada debunya. Nah setelah mengambil kemudian ditiup ya, jadi ambil tanah dari media kemudian ditiup ya, di debu ini di telapak tangannya ini tiup ya, kemudian setelah ditiup mengusap wajah dengan kedua telapak tangan tadi ya, diusapkan ke wajah. Nah, ini diusapkan ke wajah begini. Cukup satu kali mengusap ya, jadi tidak mengguyur dengan debu, tidak mengguyur dengan tanah ya, tapi mengusap ya, cukup diusap. Famsahu ya biwujuhikum, jadi mengusap wajah. Nah kemudian mengusap punggung telapak tangan kanan, ini punggungnya. Nah ini misal gini tadi ya, jadi tidak usah mengambil debu lagi, cukup sekali tadi ngambilnya. Kemudian mengusap punggung telapak tangan. Nah ini usap punggungnya, diusap dengan telapak tangan kiri, diusap. Kemudian sebaliknya punggung telapak tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan. Cukup satu kali saja. Nah, sudah selesai. Selah tayamum. Tayamum di atas dirangkum dari riwayat di bawah ini. Ini cara Rasul. Yang merah itu innama kana yakfika hakada fadoroba Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafaihil ardo wa nafakha fihima summa masaha bihima wajhahu wa kafaihi. Sebenarnya cukup kamu melakukan begini. Beliau lalu memukulkan telapak tangannya ke tanah dan meniupnya, lalu mengusapkannya ke muka atau ke wajah dan kedua telapak tangannya. Nah caranya seperti tadi. Jadi simpel ya, tayamum itu sangat simpel. Ambil debu, kemudian ditiup, diusapkan di wajah, ya. Kemudian punggung telapak tangan diusap, ganti punggung telapak tangan diusap. Nah selesai. Pengganti wudhu maupun mandi, caranya seperti itu. Jadi tidak kalau mandi kemudian diguyur dengan debu, enggak ya, cukup seperti itu bagi orang yang bertayamum. Makanya bertoharo itu mudah ya, maka di surat Al-Baqarah Al-Maidah ayat yang ke-6 itu ya Allah mempermudah kamu ya, tidak untuk mempersulit kamu. Makanya kalau enggak ada air ya tetap bertoharo dengan bertayamum. Nah, ini agar jangan sampai dengan alasan tidak ada air terus tidak sholat, karena boleh tayamum. Karena sakit terus tidak sholat, karena boleh tayamum. Nah, sehingga sholat jangan sampai ditinggalkan. Nah itulah tata cara tayamum, tata cara toharo. Jadi sudah 3 jenis toharo ya saya sampaikan tadi, macam dan jenisnya toharo. Ada wudhu, ada mandi jinabah, dan ada tayamum. Untuk mandi jinabah itu tidak ada video ya, karena belum ada bintang filmnya yang mau untuk memberi contoh mandi jinabah, maka tadi panduannya hanya seperti itu caranya. Sedangkan untuk tayamum sebenarnya ada videonya ya, ada video bertayamum ya. Cara tayamum. Nah ini mudah-mudahan ada. Nah ini nah ini di tembok ini udah ada debunya itu.
ini coba mengambil debu di tembok. Nah, ini sudah ada debunya. Di tembok yang nggak kelihatan debunya itu sebenarnya ada debunya. Mengusap punggung telapak tangan. Cukup sampai di pergelangan, jadi tidak sampai siku-siku. Jadi untuk tayamum itu tidak sampai siku-siku, cukup di pergelangan. Semuanya dilakukan hanya satu kali, wajah maupun telapak tangan tetap dilakukan satu kali. Contoh yang lain, tanah yang banyak unsur debunya tentunya. Nah, saya kira itu ya tata cara bertoharo, 3 jenis macam toharo yang disebut di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang pertama tadi adalah toharo berwudu, kemudian yang kedua adalah toharo mandi wajib, dan yang ketiga yaitu toharo tayamum. Kaifiyahnya sudah saya jelaskan secara lebih detail, lebih rinci. Juga ada contoh video bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara bertayamum yang benar. Cuma memang untuk mandi jinabah tadi itu belum ada videonya, sehingga panduan tadi yang sudah saya sebutkan mudah-mudahan bisa dipahami dan Anda bertoharonya tidak lagi keliru, ya, tidak ngawur, jadi ada panduan. Saya kira ini untuk materi tata cara bertoharo, dan materi berikutnya nanti akan saya lanjutkan, yaitu tentang pembatal toharo.